memuji nama Tuhan. Selamat datang untuk beribadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Bersama-sama kita untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh.
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau ku sembah, Bapa mulia, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah seumur hidupku. Ku hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap pribadi kami. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku
kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan. Layakan setiap kami, layakan setiap pujian kami, agar berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang disampaikan Tuhan seturut dengan keinginan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Satu yang menjadi syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini di bulan yang ke-7, semua karena kasih dan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, suatu sukacita kita juga bersama kalau kita pagi hari ini dapat menikmati berkat-berkat rohani lewat firman Tuhan yang saya akan mau bagikan buat kita semua di hari yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mari kita baca bersama-sama satu pembacaan dan satu perenungan firman Allah di pagi hari ini. Kita akan baca di dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 dan 18. Dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18 dengan judul atau perikop firman Allah di pagi hari ini, Allah menuntun umatnya. Nah, saudara, kita baca bersama ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan lebih jauh tentang apa yang akan kita lihat dalam firman Allah pagi hari ini, saya mau beri judul renungan kita pagi hari ini, atau temanya adalah indahnya bersama dengan Allah. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi, sini kita melihat bagaimana Allah menuntun umatnya, bangsa Israel, keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, di mana mereka di sana banyak mengalami yang namanya pergumulan. Nah, kita lihat saudaraku dalam Tuhan, di mana bangsa Israel ketika mereka mempunyai satu keinginan dengan satu kerinduan untuk keluar dari bangsa penindas atau bangsa Mesir yang memperbudak mereka selama 430 tahun lamanya. Mereka datang berseru-seru di hadapan Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, meminta Tuhan supaya mereka dibebaskan, dikeluarkan dari penindasan ini, saudaraku dalam Tuhan. Tapi kita akan lihat dari perenungan kita pagi hari ini, di mana bangsa Israel
yang saat itu dengan tekanan yang luar biasa. Dan apa yang mereka dapat alami. Apa yang mereka dapat rasakan. Dan apa yang mereka lihat dalam kehidupan mereka. Saudaraku dalam Tuhan. Dari pembacaan kita pagi hari ini. Saya akan memberikan beberapa poin tentang penyertaan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 13, ayatnya yang ke-17 tadi di bagian A, firman Tuhan katakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Nah, saudara, kita akan lihat di sini cara Allah terhadap orang Israel. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ayat ini memperlihatkan dalam kehidupan kita di mana Allah menuntun bangsa Israel ini membawa mereka keluar dan berjalan di jalan yang mereka tidak sukai. Mereka tidak mau untuk melewati jalan padang gurun ini. Tetapi kenapa toh Allah izinkan mereka untuk bisa melewati jalan ini, saudaraku dalam Tuhan. Nah, kehidupan kita juga demikian. Terkadang di mana jalan yang kita lalui tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang timbul protes. Tuhan, kenapa harus seperti ini? Saya tidak mau dengan hal ini. Saya tidak mau dengan jalan seperti ini. Saudaraku dalam Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat ini, bahwa Allah melakukan suatu hal yang sangat baik dan benar dalam kehidupan bangsa Israel ke depan. Orang Israel hanya memikirkan yang saat itu saja. Orang Israel memikirkan apa yang ada di depan mata mereka. Tapi sebenarnya Tuhan melakukan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita, saudara. Kadang kita merasa bahwa kita yang lebih benar dengan Tuhan. Tuhan sudah membawa kita kepada satu kehidupan yang memang terasa dalam kelihatan kita manusia sulit, susah. Kita kadang muncul yang namanya, Tuhan, aku tidak mau seperti ini. Tuhan, saya tidak suka dengan ini. Saudaraku dalam Tuhan. Mari kita coba untuk mengubah cara dan pola pikir kita di hadapan Tuhan. Jangan kita merasa kita yang paling benar dengan Tuhan. Kita yang paling betul dengan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan terhadap bangsa Israel, semuanya ini adalah untuk kebaikan. Demi untuk kebaikan. Saudaraku dalam Tuhan, di hari-hari ini banyak hal yang memperbudak kita, saudara. Keadaan situasi yang ada di sekitar kita membuat kita diperbudak. Tapi terkadang kita tidak mengerti. Terkadang kita tidak menyadari bahwa
di mana kita berada dan posisi kita sedang mengalami tekanan, posisi kita sedang mengalami hal yang berat, Tuhan punya rencana indah. Karena bersama dengan Tuhan itu indah. Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan bangsa Israel. Allah menuntun mereka untuk melewati tanah atau padang gurun. Bukan berarti Allah mau mengecewakan bangsa Israel. Tidak. Tetapi Allah ingin membuat yang lebih baik untuk orang Israel. Dalam kehidupan kita juga demikian. Apa yang kita alami dalam hidup kita, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, bukan berarti Allah mau mengecewakan kita. Tetapi Allah mau menginginkan yang lebih baik. Karena jalan ada, jalan Allah. Jalan yang sempurna. Rencana Allah. Rencana yang indah. Kalau kita baca di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Coba baca ayat ini Yesaya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita merasa jalan yang kita lalui, jalan yang kita sudah ambil sudah benar. Tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Jalan yang kita ambil, jalan yang baik. Belum tentu itu baik di hadapan Tuhan. Dari ayat ini boleh kita belajar bagaimana cara Allah. Bukanlah cara yang mudah untuk dipahami oleh manusia. Tapi cara Allah membuat kehidupan kita untuk lebih baik. Saudara, jangan sampai di hari-hari ini, baik itu ekonomi atau apapun, memperbudak kita, saudara. Kalau kita mengikuti apa yang diinginkan oleh yang memperbudak kita, berarti kita sedang menginginkan keinginan daripada si pembudak. Pembudak itu sedang memanfaatkan situasi. Si pembudak itu sedang memanfaatkan keadaan kita untuk jauh dengan Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan untuk tetap berpegang kepada firman Allah. Karena cara Allah untuk menuntun kita adalah cara yang sempurna. Yang kedua kita lihat di sini. Di dalam ayatnya yang ke-17b, pembacaan kita tadi Keluaran pasal 13. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, kenapa Allah tidak menginginkan bangsa Israel melewati jalan orang Filistin? Karena Allah mengerti. Allah tahu. Allah tahu kemampuan dan kapasitas iman
daripada orang Israel, saudara. Orang Israel yang tadinya mengeluh dan mengeluh, kenapa kami harus diperbudak seperti ini? Saudara dalam Tuhan, Allah mengerti, Allah tahu kemampuan kita semua. Kalau Tuhan izinkan kita melewati jalan yang menurut kita sulit, menurut kita berat, Allah tahu kemampuan iman kita. Allah tahu sampai di mana kapasitas. Dan Allah tidak pernah membiarkan. Sebagaimana dia katakan dalam firman Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah memberi persoalan melewati kemampuan kita manusia. Dan itu yang Allah lihat dalam kehidupan umat Israel. Orang Israel tidak mengerti apa yang mereka alami saat itu. Apa yang sedang mereka rasakan, bahwa itu merupakan satu hal yang paling berat. Tapi Allah sebenarnya sedang melatih iman. Percaya orang Mesir, orang Israel. Di hari-hari yang kita lewati, kita tidak mengerti bahwa ada Allah sedang melatih iman percaya kita kepada Tuhan. Allah sedang melihat bagaimana percaya kita akan Dia, apakah benar-benar tulus. Percaya kita kepada Dia, apakah benar-benar atau sungguh-sungguh. Saudaraku dalam Tuhan, inilah yang kita alami dalam kehidupan pengiringan kepada Tuhan. Allah mengerti, Allah tahu setiap persoalan. Hanya di dalam pujian berkata, Allah mengerti, Allah peduli setiap. Terkadang ada yang tidak kita mengerti, tapi Allah mengerti semua. Sampai di mana kadar dan kemampuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Yang ketiga, lihat bahwa Allah itu sempurna. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 18 firman Tuhan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia mereka berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, Allah sempurna. Allah menuntun bangsa Israel melewati padang gurun. Di mana Allah melatih mereka. Allah menuntun. Dan kita lihat dalam penuntunan Allah terhadap bangsa Israel ini melewati padang gurun, apakah Allah membiarkan mereka? Tidak. Apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak. Tetapi firman Allah berkata bahwa Allah ada di depan mereka. Ayat 21 kita baca di dalam Keluaran 13, firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka
pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Saudara, di waktu siang Allah menuntun mereka di bawah tiang awan. Di waktu malam Allah menuntun mereka di bawah tiang api. Apakah Allah membiarkan bangsa Israel? Tidak, saudara. Allah izinkan mereka untuk melewati padang gurun ini. Tapi Allah juga ada dan berjalan di depan mereka. Bahkan dalam kehidupan mereka selama 40 tahun, Allah tidak membiarkan mereka dengan makanan dan minuman yang Tuhan sediakan. Saudara, orang Israel tidak menyadari, orang Israel tidak mengerti bahwa sesungguhnya Allah menuntun mereka, bahwa di sana Allah memperlihatkan bahwa Allah itu sempurna. Allah memilih mereka sebagai bangsa pilihan. Dan Allah izinkan mereka untuk melewati semuanya. Dan Allah juga berperan ganti mereka di dalamnya. Menyertai perjalanan siang dan malam. Menyediakan makan minum siang dan malam. Pada yang kurang dari Allah terhadap bangsa Israel. Tidak ada. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Kita boleh ada sampai saat pagi hari ini. Kita boleh menikmati kehidupan. Bukan hasil daripada di mana kita setiap hari berolahraga. Setiap hari kita makan ini dan makan itu. Tidak. Semuanya itu bukti kesempurnaan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan menolong. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Dan Tuhan juga tidak pernah membiarkan kita, umat Israel rohani, yang boleh ada sampai hari ini. Karena Allah itu sempurna adanya. Saudaraku dalam Tuhan. Dan sebab itu, saya mengajak saudara, Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, untuk jangan pernah menolak firman Allah. Orang Israel semua yang mereka alami, semua yang mereka hadapi adalah firman daripada Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Mereka pun boleh melewati padang gurun. Sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat terdahulu, dalam Keluaran pasal 5 ayat 1. Kita kembali ke Keluaran pasal 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jauh sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah sudah tetapkan mereka untuk harus melewati yang namanya padang gurun. Pagi hari ini, sekalipun padang gurun kita mungkin berbeda-beda, saya percaya Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana yang sempurna. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Semua yang kita jalani, semua yang kita hadapi, kalau itu semua dari Tuhan, mendatangkan keindahan, mendatangkan satu sukacita, dan mendatangkan satu yang namanya sukacita bersama dengan Tuhan. Sebab itu, saya mau katakan, indahnya bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini firman Allah. Adalah firman Allah dapat
memberkati kita semua. Firman Allah ini dapat menjadikan kehidupan kita hari lepas hari, hari lepas hari dibentuk dengan indah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan, kita sudah sama-sama menikmati berkat rohani firman Allah yang dapat menyejukkan setiap hati kita. Firman Allah menghidupkan kita dan firman Allah memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa untuk firman Allah, berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa yang sungguh mengasihi kami, Bapa yang sungguh sempurna, Bapa yang tidak pernah salah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kalau kami dapat menikmati pertolongan dan kasih setiamu di pagi hari ini, semuanya oleh karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang mengalir senantiasa dalam hidup kami. Rencana-Mu indah bagi kami Tuhan. Rancangan-Mu nyata dan selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat ibadah yang diberkati pagi hari ini. Kami sangat percaya bahwa Tuhan, Engkau menjadikan kami semua dan kami dapat melayani pagi hari ini karena Tuhan, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang ditinggikan dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih semuanya Tuhan untuk yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Diberkatilah mereka semua. Apa yang Tuhan percayakan, talenta-talenta yang daripada Tuhan, biarlah kami semua boleh pakai semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh firman Allah ini menjadi satu kekuatan. Sebagaimana kami umat-umat Israel rohani. Di hari-hari ini kami banyak mengalami pergumulan. Di mana kami banyak mengalami tekanan. Tapi kami percaya Tuhan.
ada Engkau Tuhan yang membela kami. Engkau yang selalu ada di depan kami. Engkau yang selalu memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Siang dan malam Engkau akan terus bersama-sama kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih. Diberkatilah semua jemaat yang ada. Diberkatilah semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Diberkatilah kami juga Tuhan. Dalam pergumulan ini biar diberikan senantiasa kekuatan oleh Tuhan. Diberikan kemampuan. Dan hikmat pengurapan Allah, Roh Kudus selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih. Memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintah yang ada, Tuhan memberkati mereka. Yang sedang mereka kerjakan untuk ketentraman, untuk kedepannya bangsa kami ini. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kami akan akhiri ibadah pagi hari, kami mau arahkan hati kami. Kami mau buka hati kami kepadamu Tuhan, untuk kami terima berkat yang Engkau sudah sediakan buat kami pagi hari ini. Haleluya. 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 Kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus. Serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari ini. Besok dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima berkat-Mu dengan satu ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.